Dari lapangan hijau hingga sorak-sorai supporter di tribun, Timnas Indonesia telah menorehkan jejak panjang di ajang sepak bola Asia. Dari kemenangan bersejarah hingga momen-momen dramatis, perjalanan Garuda di Piala AFC penuh dengan cerita yang patut dikenang. Bagaimana perjuangan Indonesia dari era ke era? Siapa saja pemain legendaris yang pernah membela merah putih? Dan momen-momen mana yang paling membanggakan dalam sejarah sepak bola kita? Bersiaplah! Karena dalam video ini, kita akan mengupas tuntas sejarah perjalanan Indonesia di Piala AFC. Piala Asia 1996. Perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 1996. Debut Indonesia di ajang paling bergengsi di persepak bolaan Asia. Kita memulai Piala Asia ini dari ajang kualifikasi. Indonesia bergabung dengan Malaysia dan India. Hanya satu negara yang lolos Piala Asia. Pertandingan pertama kita berhadapan dengan Malaysia, pertandingan diadakan di Malaysia. Indonesia bermain imbang dengan rivalnya tersebut. Pertandingan kedua kita berhadapan dengan India. Kita menang dengan skor telak 7-1. Dengan skor ini, kita menjadi juara grup karena Malaysia hanya menang dengan skor 5-2. Di babak grup Piala Asia 1996, kita tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Korea Selatan. Pertandingan pertama melawan Kuwait, Indonesia tampil mengejutkan. Kita unggul lebih dulu di babak pertama dengan skor 2-0 lewat duet striker Widodo Ceputro dan Roni Wabia. Tapi di babak kedua Kuwait menyamakan skor. Poin pertama Indonesia di turnamen ini. Di pertandingan kedua, kita harus mengakui keunggulan Korea Selatan. Kita kalah 2-4. Setelah tertinggal 4-0 terlebih dahulu, kita memperkecil ketinggalan melalui gol Roni Wabia dan Widodo Ceputro. Pertandingan terakhir melawan Uni Emirat Arab, kita harus mengakui keunggulan tuan rumah. Kita kalah 0-2. Perjuangan Indonesia berakhir di babak grup. Meski tidak lolos dari fase grup, Piala Asia 1996 adalah kenangan indah bagi sepak bola Indonesia. Khususnya striker Widodo Ceputro. Dia mencetak gol indah saat menghadapi Kuwait. Dia mencetak gol dengan tendangan saltonya dan menjadikan golnya sebagai gol terbaik di turnamen tersebut. Piala Asia 2000. Piala Asia kedua bagi Indonesia. Indonesia meraih tiket putaran final setelah menyingkirkan Hong Kong dan Kamboja yang sama-sama tergabung pada kualifikasi grup 7. Dalam dua pertemuan dengan Hong Kong, Indonesia bermain imbang 1-1 dan menang 3-1. Sementara itu menghadapi Kamboja, Timnas Indonesia yang diasuh Nandar Iskandar menang telak 5-1 dan 9-2. Piala Asia 2000 digelar di Lebanon. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Kuwait, Cina, dan Korea Selatan. Grup yang cukup berat. Pertandingan pertama melawan Kuwait, Indonesia bermain imbang 0-0. Pertandingan yang cukup sengit, namun kedua tim gagal mencetak gol. Di pertandingan kedua, kita harus mengakui keunggulan Tiongkok. Kita kalah 0-4. Pertandingan yang sulit bagi Timnas Indonesia. Pertandingan terakhir melawan Korea Selatan, kita kembali harus menelan kekalahan. Kita kalah 0-3. Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di Piala Asia 2000. Kita hanya mampu meraih 1 poin dari 3 pertandingan dan harus puas berada di dasar klasemen grup. Piala Asia 2004. Piala Asia ketiga untuk Indonesia. Pada babak kualifikasi Indonesia bergabung dengan Arab Saudi, Bhutan, dan Yaman. Indonesia bertengger di peringkat kedua grup C setelah mengoleksi 10 poin dengan perincian 3 kali menang, sekali imbang, dan menelan 2 kekalahan dan lolos ke babak final Piala Asia 2004. Piala Asia 2004 digelar di Tiongkok. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Tiongkok, Qatar, dan Bahrain. Pertandingan pertama melawan Qatar, Indonesia mencetak sejarah. Kita berhasil meraih kemenangan pertama kita di Piala Asia dengan skor 2-1. Gol-gol indah dari Budi Sudarsono dan Ponario Astaman membuat seluruh rakyat Indonesia bangga. Di pertandingan kedua, kita harus mengakui keunggulan Tiongkok. Kita kalah 0-5. Pertandingan yang sulit bagi Timnas Indonesia. Meski kalah telak dari Cina, peluang Timnas Indonesia ke perempat final tetap terbuka. Indonesia hanya butuh hasil imbang kontra Bahrain pada laga terakhir penyisihan grup. Tiket perempat final yang sudah di depan mata melayang. Sempat bermain imbang tanpa gol Bahrain sampai penghujung babak pertama, gawang Timnas Indonesia akhirnya jebol pada menit ke-43 lewat tendangan Husain Ali. Bahrain kemudian menggandakan keunggulan berkat aksi A'ala Hubail pada menit ke-57. Asa tim Garuda kembali bangkit setelah Eli Aiboy menjebol gawang Bahrain.
Namun Bahrain kembali menambah golnya pada menit ke-83 lewat Talal Youssef. Langkah Indonesia berakhir karena berada di posisi 3 grup. Piala Asia 2007, ajang keempat bagi timnas Indonesia. Bersatu sebagai tuan rumah, Indonesia tidak perlu melalui babak kualifikasi. Di babak grup, Indonesia berada di grup neraka bersama Arab Saudi, Korea Selatan, dan Bahrain. Di pertandingan pertama menghadapi Bahrain, Indonesia langsung unggul cepat. Pada menit ke-14, Stadion GBK bergemuruh usai striker Budi Sudarsono menjebol gawang Bahrain. Budi Sudarsono yang lepas dari jebakan offside memanfaatkan umpan terukur Firman Utina. Dengan tenang, ia kemudian memperdaya kiper Bahrain. Namun Bahrain mampu menyamakan skor pada menit 27 lewat aksi Syed Mahmoud Jalal. Pada babak kedua, skuad Garuda yang bermain sabar dan Spartan meredam serangan Bahrain akhirnya mampu mencuri 3 poin berkat gol Bambang Pamungkas pada menit 64. Proses gol itu diawali tendangan keras Firman Utina yang mengenai tiang gawang. Bola rebound itu dimanfaatkan Bambang. Sampai pertandingan berakhir, Indonesia tetap unggul 2-1 sekaligus menjadi kemenangan kedua skuad Garuda pada putaran final Piala Asia. Pertandingan kedua menghadapi Arab Saudi. Arab Saudi mampu unggul lebih dulu lewat aksi Yasser Al-Kahtani pada menit 12. Namun dukungan total supporter membangkitkan semangat skuad Garuda. 5 menit setelah gol Arab Saudi, penyerang sayap Eli Aiboy menyamakan kedudukan. Skor menjadi imbang sampai penghujung pertandingan. Petaka buat Indonesia terjadi pada menit ke-87. Ismet Sofyan yang baru masuk di babak kedua melakukan pelanggaran fatal yang berbuah tendangan di area 16 pertahanan Indonesia. Arab Saudi yang unggul postur mampu memanfaatkan situasi ini lewat sundulan Sa'ad Al-Harthi. Arab Saudi pun unggul 2-1 sampai akhir laga. Pertandingan ketiga melawan Korea Selatan. Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak 8 besar. 88.000 pendukung yang memadati Stadion GBK disuguhi permainan militan dan determinasi tinggi yang diperlihatkan kedua tim. Namun Korsel lebih beruntung mendapatkan 1 gol berkat aksi gelandangnya Kim Jung-wo pada menit ke-34. Ketinggalan 1 gol, skuad Garuda berusaha membalas. Tapi sampai pertandingan berakhir, kedudukan tetap 1-0 buat Korsel. Indonesia pun melepaskan peluang mencetak sejarah yang sudah di depan mata. Piala Asia 2023, ajang kelima bagi Indonesia. Setelah absen di 3 turnamen kebelakang, Indonesia harus memulai dari babak kualifikasi. Di babak kualifikasi, Indonesia bergabung dengan Kuwait, Yordania, dan Nepal. Pertandingan pertama Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait 2-1 lewat gol Mark Klok dan Rahmat Irianto. Pertandingan kedua Indonesia harus mengakui keunggulan Yordania setelah kalah dengan skor 0-1. Pertandingan ketiga menghadapi Nepal. Indonesia berhasil mengalahkan Nepal dengan skor meyakinkan 7-0 dan berhak maju ke putaran final Piala Asia. Piala Asia 2023. Indonesia masuk grup neraka bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Kita kalah melawan Irak dan Jepang, tapi kita mampu meraih 1 kemenangan penting atas Vietnam dan lolos ke babak 16 besar karena mendapat peringkat 3 terbaik. Sejarah tercipta. Untuk pertama kalinya Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia. Di babak 16 besar, kita harus mengakui keunggulan Australia. Langkah kita terhenti di sini. Tapi perjuangan timnas Indonesia patut kita apresiasi. Kita telah menunjukkan bahwa kita bisa bersaing dengan tim kuat Asia. Dari masa ke masa, timnas Indonesia telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa di Piala AFC. Meski perjalanan ini penuh lika-liku, satu hal yang tak pernah pudar adalah semangat Garuda yang terus berkobar. Sejarah sudah tercatat, tapi masa depan masih menanti. Mampukah timnas Indonesia melangkah lebih jauh di turnamen berikutnya? Bisakah kita kembali mencetak sejarah dan mengibarkan merah putih di puncak Asia? Satu hal yang pasti, perjalanan ini belum berakhir. Ayo, terus dukung timnas Indonesia dengan semangat tanpa batas.